Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ferawati dari Prodi S1 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 23021021304. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur modal dengan analisis laporan keuangan dengan contoh perusahaan PT Mayora Indah Tbk tahun 2023 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Bu Irma Indira SAK MAK. Struktur modal adalah cara perusahaan mengumpulkan dana dari berbagai sumber untuk mendukung kegiatan bisnisnya yang terdiri dari utang, pinjaman bank jangka panjang, obligasi, dan jenis pinjaman lain, dan ekuitas yang terdiri dari modal saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan yang merupakan bagian dari kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Pentingnya struktur modal. Yang pertama ada biaya modal. Kombinasi utang dan ekuitas akan mempengaruhi biaya rata-rata tertimbang dan modal yang harus ditanggung perusahaan. Kedua, ada resiko keuangan. Penggunaan utang yang berlebihan dapat meningkatkan resiko keuangan perusahaan, termasuk resiko gagal bayar nilai perusahaan. Struktur modal yang optimal akan menimbulkan biaya modal dan pada akhirnya memaksimalkan nilai perusahaan. Tiga kombinasi ini sangat penting untuk struktur modal perusahaan. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses penting untuk memahami kesehatan finansial suatu perusahaan. Ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap laporan-laporan utama, yaitu yang pertama adalah laporan posisi keuangan, balance sheet. Ini memberikan gambaran aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Yang kedua adalah laporan laba rugi, menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu dengan merinci pendapatan, biaya, dan laba rugi bersih. Laporan arus kas melacak pergerakan kas masuk dan kas keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Tiga laporan ini sangat penting untuk menunjukkan kesehatan suatu perusahaan. Mengapa laporan keuangan penting? Laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan karena menyediakan informasi yang krusial untuk pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan evaluasi kinerja. Laporan keuangan juga membantu dalam memenuhi kewajiban pelaporan pada pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Investor untuk memastikan evaluasi potensi investasi dan resiko. Untuk kreditur, menilai kemampuan perusahaan membayar kembali utang. Untuk manajemen, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan operasional setelah merumuskan strategi. Untuk pemerintah dan regulator, memastikan kepatuhan dan stabilitas pasar. Struktur modal menggunakan analisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 2023 dengan biaya modal 16% berasal dari pinjaman bank dan sebesar 12% dari surat utang, terdiri dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, PUB2 tahap 1 335 miliar, PUB2 tahap 1 1,5 triliun. Pada akhir tahun 2023, kontribusi utang terhadap struktur modal 56%. Struktur modal dari ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 15 triliun. Mayoritas kepemilikan terpusat pada tiga entitas besar, yaitu PT Unita Brarindo, PT Mayora Dana Utama, dan Jogi Hendra Atmaja, yang secara kolektif menguasai lebih dari 80% saham. Ini menunjukkan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, di mana saham beredar sebesar 22 miliar sekian.
Rasio laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Debt to equity ratio 0,56 kali, yang dimana setiap Rp1 modal ditopang oleh Rp0,5, menunjukkan perusahaan masih memiliki ruang untuk ekspansi tanpa membahayakan stabilitas keuangan. Debt to asset ratio DAR 36%, di mana 36% total aset dibiayai oleh utang dan sisanya 64% dibiayai oleh ekuitas, menegaskan posisi keuangan yang kuat dan konservatif. Return on asset 14%, tergolong tinggi untuk sektor konsumsi, menandakan bahwa aset perusahaan digunakan secara efisien. Ini mendukung kemampuan membayar utang dari hasil operasional yang solid. ROE 21% mengidentifikasikan bahwa perusahaan memberikan return yang tinggi dan menarik bagi pemilik modal. Semakin besar kemampuan perusahaan membiayai kebutuhan internalnya tanpa perlu berhutang. Keempat rasio ini sangat penting untuk menilai bagaimana kinerja perusahaan dan bagaimana perusahaan dalam membayar hutang. Ini bisa menjadi pertimbangan untuk investor dan kreditur dalam menilai perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Kemampuan cash flow memenuhi kewajiban utang. Ada cash ratio 1,04 kali, current ratio 3,67 kali, quick ratio 2,79, dan margin operasi sebesar 14%. Implikasi struktur modal. A. Dampak pada laporan laba rugi, yaitu mendapat keuntungan pajak atau tax shield. Dengan berhutang, PT Mayora dapat menghemat pajak sekitar 67,5 miliar per tahun dibanding jika seluruh pembiayaan berasal dari ekuitas. Yang kedua, ada dampak pada laporan laba rugi, yaitu kemampuan membayar hutang. Adapun optimalisasi struktur modal. Perusahaan bertujuan untuk mencapai struktur permodalan yang optimal, yaitu mengkombinasi antara utang dan ekuitas yang meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 2023, bisa kita simpulkan struktur permodalannya menjadi beberapa poin. Yang pertama, PT Mayora menunjukkan struktur permodalan yang cukup sehat dan konservatif dibanding perusahaan multinasional lain. Yang kedua, ada peningkatan invested capital dan capital gains, di mana pada tahun 2023 permodalan yang diinvestasikan PT Mayora mengalami kenaikan signifikan mencapai 19 triliun. Peningkatan ini juga diikuti oleh peningkatan biaya modal menjadi 2,8 triliun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas investasi perusahaan yang didukung oleh sumber permodalan yang kuat. Yang ketiga, ada likuiditas yang kuat, di mana kita bisa lihat dari current ratio dan quick ratio pada materi sebelumnya yang menunjukkan tren positif. Hal ini mengidentifikasikan kemampuan perusahaan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang keempat, ada penggunaan hutang yang cukup hati-hati. Meskipun PT Mayora menggunakan hutang untuk pembiayaan, Mayora mampu untuk mengelola hutangnya dengan baik. Tercatat adanya pelunasan beberapa utang obligasi pada tahun 2023, menunjukkan strategi manajemen utang yang prudent, di mana total liabilitas per 31 Desember tahun 2023 mencapai 8 triliun. Selanjutnya ada pertumbuhan ekuitas. Total ekuitas perusahaan menunjukkan peningkatan yang signifikan daripada tahun sebelumnya, yaitu mencapai 15 triliun 282 miliar. Peningkatan ini berkontribusi pada struktur permodalan internal. Secara keseluruhan, bisa kita simpulkan struktur permodalan PT Mayora pada tahun 2023 menunjukkan kondisi yang sehat dan stabil, di mana perusahaan cenderung mengedepankan pendanaan internal
atau bisa kita sebut ekuitas, dan memiliki kemampuan likuiditas yang kuat untuk mendukung operasional dan investasi. Strategi ini membantu perusahaan menjaga stabilitas keuangan dan berpotensi mendukung pertumbuhan jangka panjang.